Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanggaan kita terhadap bangsa dan negara harus diimbangi dengan patriotisme dan nilai kejuangan yang besar. Setidaknya ketika kita dihadapkan pada proses yang menguntungkan kita, itu kita tentu harus banyak bersyukur. Tetapi ketika ada hal yang kebetulan tidak sesuai dengan ekspektasi dan pengharapan kita, karena seakan targetnya sesungguhnya 60 misalnya, tapi capaiannya hanya 20, tentu saja kita harus memahami bahwa masih ada jalan untuk mengharapkan sebuah kebaikan-kebaikan. Memperkuat realitas, memperkuat kekuatan-kekuatan real yang ada di dalam kehidupan kita, baik fisik maupun psikis, sangat dibutuhkan. Kalau kita berada di ranah kehidupan bermasyarakat, tentu capaian terbesarnya adalah setidaknya kita meluruskan niat. Bagaimana supaya kita mempunyai niat yang baik, ada atau tidak adanya sesuatu, maka kemungkinan kebaikan itu harus selalu dilakukan. Minimal kita tidak terkena 3 penyakit yang sekarang ini banyak dikeluhkan oleh banyak orang. Penyakit pertama adalah terjadinya disinformasi. Jadi kita menerima informasi yang salah dan tidak pernah melakukan tabayun atau penjelasan-penjelasan atau memberikan keterangan-keterangan pada sumbernya seperti apa. Kemudian ada fitnah. Nah, ini fitnah ini di era sekarang banyak terjadi, terutama di era yang mainstream, media sosial kita. Kalau ada TikTok, YouTube, Facebook, atau yang lainnya, bahkan media X ya, yang tadinya namanya Twitter, ini tentu saja banyak sekali memberikan sebuah gambaran real bagaimana dunia maya itu justru lebih kejam daripada dunia nyata. Yang terakhir tentu penyakitnya adalah kebencian. Nah, kebencian terhadap orang lain ini merupakan satu kondisi yang tidak tahu ya apakah terjadi sesuatu framing atau sesuatu apa, tetapi ini terjadi di masyarakat kita. Dan ketika ada sesuatu yang baik menurut kita, tapi tidak baik menurut orang lain, kadang kita bertepuk dada. Kita merasa, wah ini kita merasa lebih baik dari yang lain. Padahal sebenarnya ketika ada kesuksesan orang lain, kita merasa senang, itu sudah lebih baik daripada kita melampiaskan kebencian-kebencian yang terjadi dengan kita membuat pengaruh-pengaruh negatif terhadap orang lain. Inilah yang tentu saja menjadi perhatian kita. Ketika kita kemarin sempat menyaksikan misalnya Indonesia kalah melawan Tiongkok dengan skor yang 2-1, yang tentu saja kita harus terima kasih pada Tom Hai, yang tentu saja Tom Hai ini adalah bagian dari diaspora yang bisa melesakkan gol ke gawang dari Cina, yang atas jasa dari putra Blora yang Arhan Pratama atau Pratama Arhan Alif Ripai yang dari Blora Jawa Tengah, yang sekarang sedang merumput di Suwon FC, yang kemungkinan terbesarnya nanti akan kembali ke PSIS Semarang. Karena pada dasarnya sebelum di Suwon, sebelum di Jepang, itu Pratama Arhan ada di PSIS Semarang. Klausulnya adalah ketika tidak di Suwon FC, maka akan kembali ke PSIS Semarang. Kembali pada proses ini, negara mempunyai andil besar untuk bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman,
kepada anak bangsa untuk berpartisipasi. Oleh karena itu sudah dicontohkan dalam bidang olahraga sehingga PSSI memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya, kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada pelatih tim nasional kita untuk mencari pemain-pemain grade A atau bahkan grade A plus yang tentu saja bisa berkontribusi real terhadap kepentingan olahraga kita. Karena tanpa disadari, tanpa sengaja, kemarin pertandingan itu disaksikan oleh 41 negara yang tentu saja, atau bahkan ada yang mengatakan 141 negara menyiarkan pertandingan antara Indonesia melawan Cina atau Tiongkok ini. Itu membuktikan betapa pedulinya Indonesia sekarang ini sudah tidak dipandang sebelah mata oleh mereka. Mereka sudah sangat memperhatikan Indonesia semenjak kejadian dengan Bahrain yang kemarin. Dan tentu saja PSSI tidak putus asa dengan hasil ini. Setelah kemarin usulan dengan FIFA, setelah kemarin usulan dengan AFC, dan kemungkinan di bulan November besok ketika kita akan menghadapi Jepang dan menghadapi Saudi Arabia, kita akan menambah beberapa pemain, bisa 2, mungkin kalau tidak Kevin Dick, yang Maulus Distra atau Ole Romeni, atau pemain yang lain. Yang jelas, yang sudah bersalaman dengan ketua timnas kita adalah, maksud saya ketua PSSI, adalah Kevin Dick, yang mungkin akan disusul oleh pemain-pemain yang lain. Tentu saja ini merupakan satu kondisi bahwa untuk memperkuat bangsa, untuk memperkuat tim, karena kita harus berpendapat bahwa kelelahan dari pemain-pemain kita sangat beralasan. Karena mungkin banyak belumnya persesuaian atau chemistry yang belum padu dari pemain-pemain yang baru kepada pemain-pemain yang lama. Banyaknya pemain-pemain yang cedera, tentu saja ini menjadi persoalan yang lain. Ketika kemarin kita ketahui Sens Patinama belum terkondisi dengan Mace, Hilgers, dan yang lain, tentu ini merupakan satu kondisi yang harus kita perhatikan sama-sama. Dan kita tidak boleh menghujatnya. Karena kalau kita teliti lebih lanjut dari pertandingan-pertandingan itu, maka sebenarnya adalah kemarin itu timnas kita mempunyai fighting spirit yang luar biasa. Penguasaan bolanya bagus. Hanya permasalahannya adalah bahwa di sektor pemain belakang. Bahwa kita menggunakan 3-4-3, tapi mereka menggunakan 4-4-2. Tentu saja ini tentu berbeda sekali dari prosesnya. Tapi tentu banyak sekali kemarin pemain-pemain yang tidak diturunkan. Ada 4 pemain baru yang kemarin diturunkan di babak pertama waktu melawan China. Dan tentu saja gol-gol itu terjadi di babak pertama. Ini memberikan satu kondisi bahwa negara, kalau kita perhatikan sama-sama bahwa sepak bola saja itu membutuhkan tim yang kuat, apalagi negara. Kita harus bersyukur bahwa negara kita tentu sudah mengakomodasi berbagai kepentingan. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata ketika sebelum ada menteri dan wakil menteri, itu ada pembekalan setidaknya selama 2 hari di Hambalang. Ini membuktikan bahwa pemerintah kita, presiden terpilih kita, sangat mempertimbangkan dan sangat memperhatikan bahwa sebelum mereka bekerja sama dengan para menteri dan wakil menteri, itu ada nota kesepakatan perjanjian untuk integritas, ya, nota kesepakatan untuk menandatangani sebuah perjanjian-perjanjian yang nantinya ingin terkait dengan bagaimana selama 5 tahun atau lebih untuk bisa mengkondisikan sesuatu. Dan yang lebih kita merasa bangga adalah dilibatkannya tokoh-tokoh ormas, baik Sekjen Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti,
ataupun Sekjen Nahdlatul Ulama, Bapak Saifullah Yusuf. Ini tentu saja memberikan sebuah cerca harapan yang luar biasa. Bahwa tentu saja mungkin Bapak Abdul Mukti ini nanti akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Barangkali namanya itu atau nama yang lain, tapi setidaknya mengurusi pendidikan dasar dan menengah, atau dalam Muhammadiyah mungkin Dikdasmen. Dan ini merupakan satu kondisi yang sangat luar biasa. Sehingga proses-proses ini kalau para pemerintah negara kita sudah melibatkan lebih dari 44 atau bahkan lebih dari jumlah yang saya sebutkan tadi, tetapi tentu saja ini karena membuktikan bahwa dilibatkannya banyak perempuan yang ini luar biasa. Di zaman sebelumnya tentu tidak sebanyak ini, tetapi menurut pemberitaan bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang dilibatkan sebagai keterwakilan, meskipun belum ada 30%, tetapi ini sudah sangat-sangat mengakomodasi, dan tentu saja dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya sangat membanggakan. Dan ini bisa menjadikan satu kondisi bahwa negara ini akan mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat karena dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Pada saatnya nanti tentu banyak urusan-urusan yang tercover. Dan ini saja tentu bisa menjadikan peringatan bahwa Indonesia akan berusaha untuk menghapus kemiskinan. Dan tanda-tanda kiamat itu diantaranya adalah tidak adanya orang miskin. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Yang kita berkegiatan di masyarakat. Mari kita motivasi saudara-saudara kita yang tentu saja di masyarakat ini masih belum mendapatkan tempat, belum mendapatkan hal-hal yang terpenting secara kontribusi, secara partisipasi, relevansi, dedikasi, dan loyalitas di masyarakat. Tentu kita sebagai warga masyarakat harus jeli, harus memperkirakan sesuatu itu dikondisikan pada sisi kemampuan, tidak hanya sekedar kemauan. Mungkin punya kemauan tapi tidak mampu, atau punya kemampuan tetapi tidak mau. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan yang tentu saja harus disikapi dengan baik. Yang berikutnya adalah bahwa tentu saja kita belum lama nanti, sekitar 4 atau 5 hari ke depan, tepatnya tanggal 22 Oktober, kita akan memperingati Hari Santri. Hari Santri Nasional ini merupakan satu kondisi yang harus dipertimbangkan untuk kita peringati. Karena kita mengingat kepada guru-guru kita. Kita mengingat bahwa santri itu jumlahnya lebih besar daripada kiai. Indonesia atau negara kita tidak merumuskan Hari Kiai Nasional, tetapi Hari Santri Nasional. Ini membuktikan bahwa betapa pentingnya santri. Negara tidak memandang sebelah mata terhadap santri. Ini satu kondisi yang harus juga dipertimbangkan dan harus juga diperhatikan. Ranah-ranah yang ada di masyarakat tentang bagaimana kita menjaga toleransi, bagaimana kita bisa moderatisasi dengan yang lain. Jangan sampai ada terkena namanya trauma religius. Orang terpaksa menjalankan sesuatu sehingga dengan keterpaksaan ini justru menjadi ateis. Justru tidak mengakui adanya orang-orang atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan sangat susah kondisinya jika itu terjadi. Karena sekarang ini banyak terjadi bulian di masyarakat, di media sosial, dan yang lain. Bahkan kadang tidak sedikit juga pemimpin yang berupaya untuk membuat statement-statement yang meresahkan. Ini yang harus dihindari. Kalau kita merasa menjadi pemimpin atau pimpinan,
tentu ungkapkan hal-hal yang positif terhadap masyarakatnya, terhadap bawahannya, terhadap stafnya, terhadap teman-teman sejawatnya. Sehingga ungkapan-ungkapan yang disampaikan adalah sesuatu yang bersifat membangun dan tidak bersifat antitesis atau bertentangan dengan hal-hal yang berlaku di masyarakat. Inilah yang perlu dihadapkan, yang perlu disikapi dan perlu dilakukan oleh setiap orang untuk bagaimana memotivasi diri kita. Kalau sekarang pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan bidangnya masing-masing, tentu kita juga bermohon kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan kalangan-kalangan bawah, grassroots yang tentu saja secara kondisi belum mendapatkan tata kelola kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini tentu tidak boleh tebang pilih, mana yang suka dibantu, yang tidak suka tidak dibantu. Mana yang nampaknya perlu dibantu dan nampaknya tidak perlu dibantu, itu tentu saja tidak boleh diadakan, kalau dalam bahasa Jawa mengatakan aji mumpung atau adigang, adigung, adiguno. Orang tidak boleh mempergunakan kekuasaannya, sehingga tentu yang dekat dengan yang bersangkutan akan dibantu, ketika yang jauh maka akan diabaikan. Mari kita hilangkan stigma yang seperti itu. Kalau sebagai pemimpin, mari kita berupaya untuk merangkul semua elemen masyarakat. Semua kondisi yang ada di masyarakat perlu dipahami. Pergunakanlah 5W1H untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin dalam hal ini saya tidak mempunyai kompetensi apapun, tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak mempunyai daya apapun. Tetapi dalam hal ini tentu sesuai dengan perspektif saya, kita akan berupaya. Saya akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, arahan-arahan atau memberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan gambaran-gambaran real yang ada di saat ini, tentu sebatas pengetahuan dan sepemahaman saya, sehingga tentu saja masyarakat tidak akan dibenturkan dengan sesuatu yang lain. Masyarakat tidak akan ditabrak-tabrakkan dengan pola-pola yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Sehingga ketika nanti kita berada di masyarakat, maka tentu saling asah, saling asih, dan saling asuh akan bisa mengkondisikan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Dan semoga yang sedikit ini mampu kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat, mempertebal keinginan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa berbuat baik kapan saja dan di mana saja dan dengan siapa saja. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun permasalahan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah menyembuhkan. Ketika ada himpitan ekonomi kita yang belum selesai, semoga Allah memudahkan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.